Shalom Elohim Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Bertemu lagi kita 15 menit di hadirat Allah pada pagi hari ini. Jika kita bisa bangun sehat dan kuat itu karena anugerah Tuhan. Jika kita bisa beraktivitas, itu kesempatan bagi kita pada pagi hari ini memuliakan Tuhan melalui aktivitas kita. Karena itu mari kita memulai aktivitas kita pada pagi hari ini. Kita memulainya bersama dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk hari yang baru yang Tuhan berikan bagi kami pada pagi hari ini. Jika kami bisa bangun sehat dan kuat itu karena anugerah Tuhan. Jika kami bisa beraktivitas, itu kesempatan bagi kami pada pagi hari ini memuliakan Tuhan melalui aktivitas kami. Karena itu Tuhan, kami ingin memulai aktivitas kami pada pagi hari ini. Kami ingin memulainya bersama dengan Tuhan. Kami ingin memulainya dengan membaca dan merenungkan firman-Mu. Allah Roh Kudus, berkati kebenaran yang kami baca buat kami mengerti apa pesan Tuhan bagi kami lakukan melalui firman Tuhan yang kami baca pada pagi hari ini. Kami sudah berdoa memohon di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari terambil dalam Kitab Kejadian pasal yang ke-15 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-21. Sekali lagi saya mengulanginya, pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari terambil dalam Kitab Kejadian pasal yang ke-15 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-21. Saya tidak akan membaca seluruh bagian ayat firman Tuhan ini bagi kita pada pagi hari ini, tetapi saya hanya membaca salah satu ayat sebagai dasar dari perenungan kita pagi ini. Firman Tuhan dalam Kitab Kejadian pasal yang ke-15 ayat yang ke-6 berbunyi demikian. Firman Tuhan, lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Haleluya. Sekali lagi saya mengulanginya, pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari terambil dalam Kitab Kejadian pasal yang ke-15 ayat yang ke-6. Firman Tuhan berbunyi demikian. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Haleluya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, judul renungan kita pada pagi hari ini adalah Allah mengetahui masa depan. Sekali lagi saya mengulanginya, judul renungan kita pada pagi hari ini adalah Allah mengetahui masa depan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, akhir-akhir ini ada banyak orang Kristen khawatir dengan masa depannya. Akibatnya ia cenderung takut, bimbang dan menjadi labil. Karena takut, akhirnya mencari orang-orang pintar, para peramal yang bisa memprediksi akan masa depannya. Mereka lari ke sana dan bertanya kepada orang-orang pintar, sebab ia ingin tahu bagaimana nasibnya. Padahal akan membuat hidupnya sesungguhnya dikutuk oleh apa yang dia percaya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, ingat, hidup manusia secerah janji Tuhan dan masa depan kita itu pasti. Mengapa? Karena sesuai dengan janji-janji Allah, sesuai dengan pernyataan malaikat Tuhan, sesuai dengan tuntunan Roh Kudus, dan sesuai dengan mujizat-mujizat Tuhan. Haleluya. Artinya, meskipun di depan kita nampak ada sebuah pintu-pintu yang tertutup, tetapi kita masih bisa berseru kepada Tuhan. Dan Alkitab berkata, minta, maka padamu akan diberi. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, mujizat adalah sesuatu yang bagi kita itu sulit, tetapi bagi Tuhan itu mudah hari ini. Haleluya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, yang menarik perhatian saya dalam pembacaan kita, Kitab Kejadian 15 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-21, di mana menceritakan Abraham belum punya anak. Tiba-tiba Tuhan memberikan kepadanya janji bukan hanya akan ada anak, tetapi Tuhan menjelaskan akan masa depannya.
Bahkan firman Tuhan kepada Abraham dalam kitab Kejadian 15 ayat yang ke-13 dikatakan di sana. Firman Tuhan, ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri yang bukan kepunyaan mereka, dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, Tuhan sudah tahu segala sesuatu, mulai dari bangsa yang akan memperbudak mereka, hukuman Tuhan, bahkan sampai keturunan yang keempat Tuhan janjikan akan kembali. Dari sini kita belajar bahwa Tuhan mengetahui masa depan kita begitu detail dan luar biasa. Yang menjadi perenungan kita pada pagi hari ini adalah bagaimana respon kita terhadap janji Tuhan itu, bahwa Allah mengetahui masa depan kita. Dari bagian firman Tuhan ini saya menyimpulkan ada beberapa hal sebagai respon kita yang positif dengan janji Tuhan itu. Yang pertama, kita harus belajar hidup berserah kepada Tuhan hari ini. Yang kedua, kita belajar untuk tetap mengimani setiap perkataan firman Tuhan itu. Yang ketiga, kita harus belajar membuang segala kepercayaan, kuasa-kuasa kegelapan, atau mesbah-mesbah berhala-berhala yang ada di tengah-tengah keluarga kita hari ini. Yang terakhir, saya melihat dari bagian firman Tuhan itu, supaya kita bisa mengetahui masa depan kita dengan janji Allah itu, tetap harapkan perkara-perkara besar setiap hari. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, jangan khawatir akan masa depan kita, sebab masa depan kita sungguh ada dan harapan kita tak akan pernah hilang, kata firman Tuhan. Allah mengetahui masa depan kita dan Dia merangkai masa depan kita dengan kemuliaan dan kasih karunia hari ini. Haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kebenaran-Mu yang sudah kami baca. Dengan pertolongan Allah Roh Kudus kami dimampukan untuk menghidupkan firman Tuhan ini dalam pikiran kami, hati, dan ucapan kami sepanjang hari ini. Kami juga berdoa memohon berkat dan mengucapkan berkat, kiranya Tuhan memberkati keluarga kami, memberkati istri dan anak-anak kami, memberkati orang tua dan seisi rumah kami hari ini. Haleluya. Kami juga berdoa memohon berkat dan mengucapkan berkat, kiranya Tuhan memberkati. Jikalau pada pagi hari ini ada keluarga yang sakit lemah tubuh, kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan sembuhkan, pulihkan kesehatan mereka. Jikalau ada keluarga yang saat ini bergumul dengan usaha dan pekerjaan mereka, bergumul dengan kehidupan rumah tangga mereka, bergumul dengan masa depan keluarga mereka, bergumul dengan kehidupan anak-anak mereka, oh Tuhan, Engkau hadir di sana, memberikan pertolongan jalan keluar bagi keluarga yang sedang bergumul hari ini. Kami juga berdoa memohon berkat dan mengucapkan berkat, kiranya Tuhan memberkati rekan-rekan sekerja kami, memberkati rekan-rekan sepelayanan kami, dan memberkati orang-orang yang kami jumpai hari ini. Kami siap untuk beraktivitas hari Tuhan karena kami sangat yakin ada firman Tuhan yang sudah kami baca, ada Allah Roh Kudus yang menuntun membimbing kami beraktivitas. Kami sudah berdoa memohon di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin.